warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Imron, guru di SMP Islam Rotul Umrangkal dan mahasiswa di Universitas Negeri Malang dengan NIM 2131747535518. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran untuk PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahlah aku ilmu dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak kelas sudah membantu pembicaraan. Untuk hari ini yang bikin sudah terlihat anak-anak? Sudah. Bahasanya sudah dibersihkan? Sudah. Tadi sebelum masuk sudah cuci tangan? Sudah. Sudah cek suhu? Sudah. Semuanya sudah pakai masker? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mengerti protokol kesehatan. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk ke kelas? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, meskipun kita sudah mulai PTM terbatas, sudah masuk normalisasi, kita tetap wajib ikhtiar dalam mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan mencuci tangan pakai sabun, cek suhu sebelum masuk ruang kelas, serta memakai masker, jaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID-19. Dan tidak kalah penting juga, jangan lupa kalian sebelum berangkat sekolah tadi pagi ataupun sebelum pembelajaran, niatnya ditata dengan baik, niat untuk menuntut ilmu, dari ilmu yang manfaat barokah, agar ilmu yang kalian peroleh bisa manfaat barokah, bisa mendukung dalam mencapai cita-cita kalian semua, agar mudah dalam mencapai cita-cita. Oke. Ada yang masih ingat anak-anak pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Mbak Risma. Pertemuan sebelumnya mempelajari tentang konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang bisa bantu Pak Imran? Ada yang masih ingat? Ya, silakan baca. Bagus. Ada yang lain mungkin? Nggak ada? Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang konflik dan bentuk-bentuk konflik. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi integrasi sosial. Memang ingin tahu pemahaman awal kalian, barangkali tadi malam ada yang sudah belajar. Apakah itu integrasi sosial? Ada yang bisa tahu? Ya, silakan, Aninda.
Integrasi adalah pembauran. Integrasi adalah pembauran. Boleh. Ada yang lainnya? Ya, silakan. Halo. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dibentuk kesatuan. Proses penyesuaian boleh. Ada yang lainnya mungkin? Ya, silakan. Danisa. Integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama yang dilakukan dengan sistem sosial budaya, kelompok etnis dan masyarakat untuk berinteraksi dan bekerjasama. Oke, betul. Alhamdulillah. Oke. Dari sini memang bisa mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang integrasi sosial. Terus selanjutnya Pak Imron akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, diharapkan nanti peserta didik atau kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian integrasi sosial dengan baik. Yang kedua, menentukan bentuk-bentuk integrasi sosial dengan benar. Yang ketiga, menguraikan proses terbentuknya integrasi sosial dengan baik. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi presentasi dari pengamatan video tentang integrasi sosial yang berjudul integrasi dalam prestasi dengan baik. Selain itu nanti Pak Imron akan membentuk kalian sesuai tujuan pembelajaran. Nanti kalian akan Pak Imron bentuk menjadi beberapa kelompok. Karena yang hadir hari ini hadir semua, atau yang hari ini pagi hadir semua 15 siswa. Nanti masing-masing kelompok akan Pak Imron bentuk antara 4 sampai 5 anggota. Jadi kalau yang hari ini hadir semua 15, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Dalam proses diskusi nanti atau pembelajaran hari ini nanti, Pak Imron akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama tentang penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi bagaimana kalian nanti selama proses pembelajaran, bagaimana kalian dalam memahami materi pembelajaran, setelah nanti keterampilan dalam mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Nanti akan Pak Imron nilai semua. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah paham, coba kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing seperti pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya kelompoknya seperti kemarin ya. Oke, kalau masih ingat, silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Di awal tadi kalian sudah bertanya tentang pemahaman awal kalian tentang materi integrasi sosial. Apa sih itu integrasi sosial? Sesuai pemahaman awal kalian. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kita akan bahas bersama-sama tentang materi integrasi sosial. Yang pertama yaitu tentang pengertian integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Yaitu adalah penyelesaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Jadi intinya integrasi sosial itu kita menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda di masyarakat, menyatukan perbedaan itu sehingga dalam masyarakat kita bisa hidupnya nyaman. Karena di masyarakat itu terdiri dari individu yang berbeda-beda, karakternya berbeda, sifatnya berbeda, gaya bicaranya berbeda, pekerjaannya berbeda, dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan. Unsur-unsur yang berbeda itu disesuaikan sehingga apa? Sehingga bisa hidup nyaman dalam masyarakat. Itu namanya integrasi. Jadi menyesuaikan dari perbedaan itu disatukan sehingga bisa menciptakan kehidupan yang nyaman dalam masyarakat. Itu integrasi sosial.
Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yaitu merupakan bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi pemersatu anggota masyarakat tersebut. Ingat, di negara kita ini terdiri dari banyak suku bangsa, yaitu masing-masing suku bangsa atau masing-masing budaya memiliki normanya sendiri-sendiri. Dari norma-norma yang berbeda-beda itu disatukan oleh satu norma sehingga bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Itu namanya integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu merupakan integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di masyarakat. Ingat, di awal tadi saya sampaikan di masyarakat itu banyak perbedaan. Salah satunya fungsinya. Fungsi itu apa sih, Pak? Kalau bisa kalian pahami mungkin bisa pekerjaannya, tugasnya di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang fungsinya menjadi kepala desa, ada yang fungsinya menjadi kiai, guru ngaji. Kalau di keluarga ada yang fungsinya menjadi kepala rumah tangga. Siapa kepala rumah tangga? Ayah. Ada yang menjadi ibu rumah tangga. Siapa? Ibu. Ada yang menjadi anggotanya siapa? Anak. Yaitu kalian. Itu namanya integrasi fungsional. Yang ketiga, yang C, yaitu integrasi koersif, merupakan bentuk integrasi yang terjadi akibat kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, yakni dengan cara-cara koersif atau bisa dikatakan kekerasan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses terbentuknya integrasi sosial. Integrasi sosial itu terbentuk yang pertama dari proses identifikasi. Proses identifikasi berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh, bisa menerima keberadaan orang lain, bisa menerima perbedaan orang lain. Itu namanya identifikasi. Yang kedua, kerjasama. Menurut Charles Hickley mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Jadi kebersamaan itu disatukan oleh kepentingan yang sama. Seperti kalian ini kerja kelompok tujuannya sama, yaitu untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, proses asimilasi, yaitu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap budaya. Kalau yang asimilasi ini ada dua kebudayaan yang saling bertemu menciptakan kebudayaan baru, dan yang lama ini apa? Ditinggalkan. Kebudayaan yang lama sudah tidak tampak kembali. Yang keempat yaitu proses akulturasi, yaitu proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Jadi kalau ada kebudayaan asing yang masuk, itu masuk proses akulturasi. Jadi disesuaikan tanpa meninggalkan kebudayaan asli, disesuaikan. Oke. Coba kalian amati tiga gambar yang ada di depan. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar apa itu nomor 1, gambar apa nomor 2? Coba diamati sebentar ya. Coba nomor 1, gambar nomor 1 ini gambar apa ya? Iya, Pak. Ya, silakan baca. Gambar keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia termasuk bentuk integrasi normatif. Ya, jadi gambar nomor 1 itu masuk pada gambar integrasi normatif, di mana kebudayaan itu disatukan menjadi satu oleh Bhinneka Tunggal Ika. Coba nomor 2 itu gambar apa ya? Ya, silakan bahasanya.
Oke. Jadi gambar nomor 2 itu telah disampaikan oleh Mbak Sania, yaitu bentuk integrasi fungsional. Nah, itu adalah gambar apa? Gambar upacara bendera. Ada yang ditugasi untuk menjadi petugas membawa bendera, pengibar bendera ya. Ada yang ditugasi menjadi pemimpin upacara, ada yang paduan suara. Nah, ini menjadi satu kesatuan, disatukan dengan tujuan yang sama untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan baik. Gambar nomor 3, coba nomor 3, gambar apa ini? Gambar nomor 3. Saya, Pak. Ya, silakan ketua kelas. Gambar tentang penertiban pengiriman diberikan stasiun Jombang oleh Satpol PP termasuk bentuk integrasi scholarship. Ya, betul. Jadi gambar nomor 3 ini adalah gambar penertiban PKL oleh Satpol PP di depan stasiun Jombang baru-baru ini ya. Ini masuk bentuk integrasi kohesif. Kenapa kok disebut bentuk integrasi kohesif? Yaitu karena ada unsur pasangan, betul Mas Iqbal. Oke, setelah kalian amati gambar 3 itu, coba selanjutnya kalian amati video berikut. Tapi sebelum kalian amati video ini, perlu Maimron sampaikan terlebih dahulu bahwasanya video yang akan Maimron tampilkan ini nanti adalah bahan kalian untuk diskusi. Jadi dari lembar LKPD yang sudah Maimron bagikan, itu ada hubungannya dengan video yang akan Bapak tampilkan. Jadi video ini nanti adalah bahan yang harus kalian diskusikan sesuai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, coba kalian amati ya. Cek batur mah masa SMA teh masa nu paling indah, masa dimana teloba beban, begal loba babaturan, bahkan sampai mereka ngerasaan cinta monyet. Tapi bagi Aceng mah henteu, sabab Aceng mah anak SMK, kurang dibekali kompetensi anu leuwih sesuai minat sareng bakat arurang. Ya walaupun tugasna teu beres-beres, malah nyieun stres. Oh nya, tepangkeun nami abdi teh Aceng, urang Sunda asli, lahir di Bogor. Nya kieu we kaseharian Aceng mah sabeureyan, bahasa keren mah dibully. Tapi Aceng mah teu ngarasa sakit hati, teu minder. Justru Aceng mah malah bangga, nes Aceng wae anu sok dieureyan di sekolahan teh. Aya tah si Bagong. Punten, Aceng mah lain ngomong kasar. Emang eta namina teh si Bagong, anak asli Solo. Aya oge tah si anjing, jalma kaya tapi sombong. Sok diledekan ku barudak teh si Cina sipit. Jideui si Bertus jelema Nora, barudak teh geuleuh ningalina kusabab si Bertus teh Norana kacida. Pokona mah kelas Aceng mah komplit lah. Lamun ieu namina Alia, wanita idaman di kelas, kusabab pinter sareng geulis deui. Anak-anak, kita ada tugas akhir yaitu membuat film dokumenter. Silakan buat kelompok 5 orang. Jika sudah, duduk di bawah dan disusun dengan kelompoknya masing-masing. Aceng mah kieu we ari pembagian kelompok teh tara kabagian kelompokna. Ayo dong sama kelompok kita. Ya silakan Aceng, Wemin, Bertus dan Bagong. Silakan buat kelompok di depan. Aceng mah kecewa sebenarnya kebagian kelompok meski teh. Alia, Ya, Pak. karena kelompok kamu lebih, silakan kamu gabung dengan kelompok Aceng. Tunggu.
Kayaknya kita nggak bisa diskusi sekarang deh. Kenapa? Lambat banget sih. Kan lagian sekarang udah mau jam pulang nih. Betul juga, beta juga harus main bola di sana. Oh nyangga satu. Dah, saya juga mau pergi ada urusan. Oke, jadi fix ya, kita besok diskusiinnya. Oke? Oke. Oke, ya udah aku pulang duluan ya. Dadah. Kan di jalan. Hati-hati ya. Gusti Nu Agung. Awalnya saya bisa nentukeun tugas kelompok teh, tapi si Alia anu nentukeun. Udah deh, mending aku aja yang nentuin. Bertus, kamu kan orang timur ya? Biasanya orang timur itu kuat-kuat loh. Gimana kalau kamu jadi logistik? Alhamdulillah cocok. Oke, dia sok nama lah saatan syuting kurang tos lah mah tos. Oh iya, ada yang lihat si BG gak? Tolong kakak, nanti dia nyusul. Kita tinggal saja yuk. Tinggal, Kita berangkat aja. Tempat anu ku arurang dipake syuting teh nyaeta Tugu Kujang, Lawang Salapan, Sarang Pihara. Kakak, jangan saya kakak yang pelukan. Kakak Kumpulkan. jangan saya dong. Weh, kamu aja. Jangan aku, jangan. Ih, yaudah deh, sama aku aja. Kak, ini Ya. mau komen aja kak. Ya Pak. Oke, Bapak periksa ya. Setelah diperiksa, langsung Bapak nilai nanti untuk pengumuman Bapak tempel di mading. Oke? Oke Pak. Tugu Kujang merupakan pusat dari kota Bogor. Kujang sendiri merupakan simbol yang melambangkan kota Bogor yang wujudnya diambil dari sebuah senjata pusaka yang berasal dari Jawa Barat. Bung cepetan aku, Bung. Pelan-pelan aja. Eleh euy. Ya, kita belum beruntung kali ini. Ah, mana sih Gun? Telat jadi gue. Kalah kita. Udahlah, jangan disalahin mulu. Selamat ya, selamat. Selamat. Selamat apaan? Jangan kemana-mana dulu. Sini. Selamat apaan? Kan Pak Dudi udah nempelin pengumuman yang baru. Kan tim yang satu lagi ketawa curang, makanya kalian menang. Masakan belum ya? Masa sih? Serius? Percaya coba orang Kita menang. Aceng bersyukur dapat dipertemukan sama mereka. Walaupun berbeda suku, budaya, dan dengan segala kekurangan itu, kita lebih mau saling mengenal dan saling melengkapi. Oke, sudah selesai ya untuk pengamatan videonya. Dari gambar dan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham? Silakan untuk masing-masing kelompok. Saya Pak. Ya, silakan dari kelompok 2, Mbak Siva. Pak, kan di kelas ada ketua kelas, bendara sekretaris. Itu termasuk integrasi apa Pak? Di kelas ada ketua, sekretaris, bendara. Itu termasuk bentuk integrasi apa? Ada yang bisa bantu Pak Imran menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Dwi dari kelompok 3. Termasuk integrasi fungsi. Termasuk fungsi integrasi fungsional. Bagaimana, betul atau tidak, Nana? Betul ya? Jadi kalau di kelas itu ada perangkat kelas, ketua, sekretaris, bendara, itu kan masuk fungsi atau tugas, ya kan? Di mana masing-masing punya tugas dan fungsinya masing-masing, tapi punya tujuan yang sama, yaitu membantu seseorang dalam menjalankan atau menertibkan kelas.
Gitu. Jadi betul ya yang dijawab oleh kelompok 3 yaitu bentuk integrasi fungsi fungsional. Ada pertanyaan lain? Dari gambar dan video yang kalian amati? Saya Pak, Ya, silakan. kemarin saya lihat di TV ada polisi menertibkan pendemo yang anarkis, itu termasuk integrasi apa Pak? Kemarin melihat berita di televisi polisi menertibkan pendemo. Termasuk integrasi apa? Ada yang bisa bantu lagi? Baik, Pak. Jawab. Ya, kelompok 1 Mbak Risma, silakan. Itu termasuk bentuk integrasi kohersif karena ada unsur paksaan. Karena ada unsur betul, berarti itu masuk bentuk integrasi kohersif karena ada unsur paksaan. Sudah jelas ya untuk kelompok 3 jawabannya ya. Ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, Pak Pram akan membagikan lembar tugas atau aktiviti yang harus kalian diskusikan dari pengamatan video tadi. Dari LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi, tugas kalian yaitu yang pertama berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang video yang sudah barusan kalian amati, sesuai tugas yang ada di LKPD tadi ya. Ada tugas diskusinya dan nanti di akhir juga ada lembar evaluasinya berupa pilihan ganda. Dari sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, coba kalian kerjakan atau diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktu kalian 10 sampai kurang lebih 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Sebagai sumber referensi, selain bisa kalian cari materi integrasi sosial di buku siswa halaman 124 sampai 126, di LKPD tadi juga Pemprov sudah menyatakan tentang materi ajar tentang integrasi sosial ini untuk sebagai bahan referensi kalian diskusi. Oke, Sudah, silakan untuk kelompok 1 untuk mepresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Perhatikan video di atas, uraikan apakah terjadi integrasi sosial hasil diskusi, yaitu terjadi integrasi sosial di video yang ditampilkan dari perbedaan latar belakang budaya siswa yang berbeda-beda bisa menyatu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pertanyaan nomor 2. Dari video di atas, bentuk integrasi apa saja yang bisa didiskusi? Dari video yang ditampilkan terlihat bentuk integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi kohersif. Pertanyaan nomor 3. Coba uraikan terbentuknya integrasitas sosial. Hasil diskusi. Dari siswa yang mempunyai latar belakang yang berbeda bisa menyatu dalam satu kelompok untuk menjalankan tugas dari guru. Di situ terlihat bentuk integrasi normatif. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana upaya siswa dalam video di atas untuk menghadapi masalah integrasi sosial agar
tetap bisa menjalankan tugas dari guru dan meraih prestasi. Lanjut diskusi, yaitu menyampaikan perbedaan latar belakang budaya dalam menjalankan tugas dari bapak ibu guru sehingga menghasilkan sebuah karya yang maksimal. Apakah ada yang harus ditanyakan dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Ya, silakan dialog dari kelompok 3, apa yang ditanyakan? Kalau berdasarkan perbedaan latar belakang budaya yang sama individu. Ya, silakan. Ada yang jawab kelompok 1 siapa? Ya, silakan, banyak juga. Di video terlihat ada siswa yang menggunakan bahasa daerah yang berbeda. Itu termasuk perbedaan individu. Gimana? Kelompok 3 sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Sudah. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan tutup, Bang. Jika sudah tidak ada ditanyakan, demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk nomor 1. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju untuk nomor 2. Budaya dalam menjalankan tugas dari bapak ibu guru sehingga bisa menghasilkan sebuah karya atau hasil tugas yang maksimal. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan dari presentasi kelompok 2, apakah kelompok lain ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan yang dari kelompok 1. Jelaskan dari video itu yang menggambarkan bentuk integrasi normatif. Silakan untuk kelompok 2, siapa yang jawab? Ya, silakan, ada ini. Di video terlihat siswa memiliki latar belakang budaya yang berbeda, disatukan oleh norma sekolah melalui tugas yang diberikan oleh guru. Apakah sudah jelas? Mana kelompok 1? Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 3 mungkin? Nah, Oke, kalau sudah jelas, silakan ditutup, Pak. jika sudah jelas, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah. Yang terakhir kelompok 3. Silakan maju. Menyampaikan perbedaan latar belakang budaya dalam menjalankan tugas dari bapak ibu guru sehingga bisa menghasilkan sebuah karya atau hasil tugas yang maksimal. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan dari presentasi kelompok 3, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Ya, silakan dari kelompok 2, Mbak Leni. Jelaskan bagaimana interaksi bisa meraih prestasi dalam video. Silakan untuk kelompok 3, siapa yang menjawab? Dari perbedaan peserta didik bisa bersatu dalam kelompok untuk menjalankan tugas dari guru menyampaikan perbedaan baik budaya maupun bahasa sehingga bisa meraih juara dalam dunia. Gimana untuk kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Kelompok yang lain mungkin kelompok 1 ada yang tanyakan? Sudah. Sudah cukup, ya? Kalau sudah cukup, silakan ditutup, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk kelompok 3. Apakah ada yang bisa membantu Pak Imron untuk merefleksikan kegiatan diskusi pada pagi hari ini? Ya, silakan banyak dulu dari kelompok 3. Dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar tentang menjaga perbedaan dan menyatukan perbedaan disatukan oleh benda-benda. Oke, jadi kita bisa belajar menghargai pendapat anggota kelompok satu dengan yang lain. Yang selanjutnya ada yang bisa membantu Pak Imron untuk menyimpulkan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Ya, silakan, banyak juga. Hari ini kita mempelajari tentang materi integrasi sosial, yaitu suatu kondisi kesatuan diri bersama dari aneka suatu sistem sosial budaya, kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerjasama. Jadi bisa Bapak garis bawahi bahwasanya untuk pembelajaran hari ini tadi diskusi tadi hari ini tadi kita mempelajari tentang pengertian integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial, apa itu bentuk-bentuk integrasi sosial dalam video, serta proses terbentuknya integrasi sosial dalam video yang sudah Bapak
tanyakan. Oke, selanjutnya ada yang bisa membantu Pak Irfan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Mbak Isma. Dari kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa belajar menghargai perbedaan dalam masyarakat. Salah satunya menghargai perbedaan saat diskusi kelompok membahas materi integrasi sosial. Kita bisa belajar menghargai pendapat saat diskusi. Yang lainnya? Ya, silakan Mbak Nurul. Dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar tentang menghargai perbedaan dan menyatukan perbedaan itu dalam satu kesatuan. Seperti perbedaan yang masih berbeda disatukan oleh logika kebalikan. Bagus. Yang lainnya? Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Hari ini dari kelompok 3 kelompok 2, mohon. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari tentang pentingnya integrasi sosial. Salah satu contohnya integrasi fungsional di dalam kelas. Bagus. Selanjutnya ada yang bisa membantu Pak Irfan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Mas Ibang. Dari pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial seperti integrasi normatif, fungsional, kohesif, dan kita mempelajari proses terbentuknya integrasi sosial. Bagus. Ada yang bisa menambahkan mungkin atau dari pendapat kelompok lain? Ya, silakan Mbak Zanba. Hari ini kita mempelajari tentang materi integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka suatu sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bersama. Bagus. Yang lainnya silakan. Kelompok 3 mungkin yang belum? Ya, silakan jawab. Hari ini kita mempelajari tentang pentingnya integrasi sosial dan bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan proses pembentukan integrasi seperti melalui proses identifikasi, kerjasama, asimilasi, dan akumulasi. Oke, bagus. Jadi bisa teman-teman garis besarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita bersama-sama mempelajari apa itu integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, baik itu secara pengertian maupun secara contoh melalui video, dan kita juga mempelajari proses-proses terbentuknya integrasi sosial. Baik, bagus ya. Nah, terima kasih sudah membantu Pak Irfan untuk merefleksikan dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terus selanjutnya jangan lupa anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi bab 1 dan bab 2 di rumah untuk persiapan dalam menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Agar kalian nanti pada ujian bisa mengerjakan soalnya dengan mudah dan dapat nilai yang terbaik. Oke. Perlu kalian ingatkan kembali untuk semua peserta didik, meskipun kita sudah mulai PTM terbatas, sudah mulai normalisasi, kita tetap wajib ideal dalam mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, agar kita semua terhindar dari COVID-19. Dan tidak kalah penting juga, kalian perlu ingatkan kembali, sebelum kalian berangkat sekolah, usahakan salim dengan ayah ibu kalian agar kalian berangkat ke sekolahnya mendapatkan ridho dari orang tua kalian dan mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kalian dalam menuntut ilmu yang kalian peroleh bisa manfaat Allah. Itu ya anak-anak. Karena jawab tadi diawali dengan doa sebelum baik terakhir, mohon bantuannya untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Mari kita hari ini belajar hari ini dengan belajar menjalan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.